Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, Jemaat Efata yang Tuhan Yesus kasihi, atau setiap mereka yang sementara mengikuti Efata Menyentuh Hati. Pagi hari ini, sebelum kita berjalan lebih jauh, memasuki tantangan-tantangan yang ada di depan kita, mari bersama-sama kita melandaskannya di dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan yang kita percaya dan kita meyakini menjadi kekuatan untuk kita. Sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami melandaskan perjalanan kami sepanjang minggu ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya dan kami meyakini Engkau Bapa di dalam sorga akan berjalan bersama-sama dengan kami. Kami mau membaca, merenungkan firman-Mu. Tuntun dan bimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu benar-benar menjadi pelita bagi perjalanan hidup kami. Berbicaralah Tuhan kepada semua kami. Kami rindu untuk mendengar. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, satu hal yang tidak dapat kita pungkiri, bahwa Allah memiliki kehendak yang bebas untuk melakukan apa saja yang Dia inginkan, tanpa merasa perlu mempertimbangkan apa yang diinginkan oleh manusia. Keputusan-keputusannya tidak terduga dan kadang-kadang bertentangan dengan apa yang diperkirakan atau yang diharapkan oleh manusia. Allah mampu untuk melaksanakan apa yang Dia rencanakan. Yang luar biasa, yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Walaupun secara manusiawi, janji Allah tentang keturunan Abraham tidak mungkin terlaksana, karena Abraham dan Sarah sudah berusia lanjut. Tetapi Allah sanggup membuat Sarah yang mandul untuk melahirkan anak. Seluruh isi Alkitab menyatakan tentang kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah nampak di dalam Dia memilih umat. Kedaulatan Allah juga nampak di dalam Dia memberi janji dan perintah. Kedaulatan Allah juga ada tatkala Dia memberkati dan juga mengutuk. Dari seluruh Alkitab, kita bisa belajar bahwa kedaulatan Allah adalah mutlak. Tidak tergantung waktu, tidak tergantung kondisi, tidak terpengaruh objek. Allah bebas untuk menentukan, untuk menjalankan kehendaknya. Seperti itulah yang disampaikan oleh nats pembacaan kita pada pagi hari ini. Mari kita membuka Yesaya pasal 43 ayatnya yang ke-18 yang berkata kepada kita, "Juga seterusnya aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya?" Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, apapun yang dialami oleh umat Tuhan, baik ketika mereka dibuang ke tanah Babel, Tuhan memiliki kedaulatan penuh atas kehidupan mereka. Sehingga nubuat ini sekaligus memberikan penghiburan kepada umatnya untuk tidak berputus asa, tetap berpengharapan bahwa Tuhan akan memberikan kelepasan kepada umatnya. Saudara-saudara, Tuhan pasti akan membuat sesuatu yang baru. Tuhan mengungkapkan bagaimana kedaulatannya atas kehidupan ini untuk Dia memberi hidup. Nubuat yang kita baca melalui kitab Yesaya adalah pengharapan akan datangnya Mesias untuk memberi kelepasan kepada umatnya. Kehidupan baru yang dinyatakan Tuhan
bukan hanya kelepasan kepada umat Israel, tetapi juga kepada kita yang hidup pada masa kini. Saat ini, ketika kita semua berada di tengah-tengah pandemi yang kita alami kurang lebih 1 tahun, 12 bulan. Situasi kondisi ini menimbulkan berbagai pertanyaan. Seolah Tuhan tertidur, seolah Tuhan lupa, seolah Tuhan sudah bosan dengan kehidupan ini. Pertanyaan-pertanyaan ini mencuat ke depan oleh karena pandemi yang dirasakan sudah cukup lama. Memang ada terobosan-terobosan, adanya vaksinasi, tapi itu juga tidak menjamin bahwa pandemi ini akan berlalu. Saudara-saudara, apakah benar bahwa Tuhan sudah melupakan umatnya? Apakah benar Tuhan marah? Apakah benar bahwa Tuhan bosan dengan kehidupan kita? Firman Tuhan yang kita baca mengatakan kepada kita bahwa kuasa dan kasih-Nya tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetaplah Allah yang sama. Dia tetaplah Allah yang berkuasa penuh atas kehidupan ini. Oleh karena Dia adalah Allah yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai yang akan datang. Sepatutnya lah kita meletakkan kehidupan kita di dalam tangan pengasihan Dia. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu khawatir. Apapun yang mewarnai perjalanan hidup kita, kita berada di dalam genggaman-Nya. Itulah yang dikatakan di dalam pembacaan kita. Seterusnya, aku tetap Dia. Tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? 1 minggu yang terbentang di depan kita untuk bersama-sama kita mengisinya. Mari kita lalui di dalam keyakinan Allah tetap menjadi kekuatan bagi kita. Selamat bekerja, selamat berkarya, selamat bergumul, selamat memasuki hari-hari kehidupan yang baru yang ada terbentang di depan kita sepanjang minggu berjalan ini. Tuhan memberkati kita. Amin.